Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dalam Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Afifah Alida Zahra dengan NIM 21101116029. Saya Widya Indrasari dengan NIM 21101116014. Nama saya Muhammad Ridwansyah dengan NIM 2110116039. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan cara merubah jumlah uang yang beredar. Kemudian, tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam ini memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan konvensional, yakni mencapai kestabilan moneter dengan menstabilkan peredaran uang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah instrumen yang digunakan. Kebijakan moneter dalam Islam tidak menggunakan suku bunga. Kebijakan moneter Islam pada zaman Rasulullah. Yang pertama, sistem devisa bebas. Yang kedua, sistem keuangan menggunakan sistem bimetalik standar, yaitu dinar dan dirham. Yang kedua, selalu terkait dengan sektor real. Adapun kebijakan moneter Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang pertama, diterbitkanlah surat pembayaran cek, yaitu ini pada zaman Umar bin Khattab. Yang kedua, memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang. Di sini juga pada zaman Umar bin Khattab. Yang ketiga, mencetak uang sendiri pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pertama ada mazhab iktisaduna, perfectly elastic money supply. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah bisa disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Kemudian, pandangan utama dari mazhab ini adalah jumlah uang yang beredar bersifat elastis sempurna, di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Penawaran uang atau yang disebut dengan money supply ditentukan oleh perdagangan ekspor-impor barang. Banyak sedikitnya money supply yang beredar tidak akan berdampak dan berpengaruh terhadap rasio harga tangguh terhadap harga tunai. Karena dengan perdagangan yang bebas dan tidak adanya bea cukai dari perdagangan tersebut, menyebabkan pengontrolan keluar masuk uang akan selalu diseimbangkan nilainya dengan nilai ekonomi barang yang diperdagangkan. Kemudian, elastis sempurna money supply ini juga didukung oleh kesamaan dari nilai uang dengan nilai intrinsiknya, serta tidak adanya suatu institusi tertentu yang melakukan percetakan uang dan mengontrolnya. Perdagangan yang bebas cukai relatif kecil wilayahnya, perdagangan relatif baik, serta adanya kesamaan nilai antara intrinsik dan nilai nominalnya mengakibatkan pemerintah tidak mampu untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Ini juga didukung dengan tidak adanya bank sentral yang melakukan percetakan uang pada masa Rasulullah SAW. Mazhab mainstream. Menurut mazhab ini, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli dari penerbitan uang yang sah atau illegal tender. Keberadaan bank sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan menjaga nilai tukar agar dapat berada pada tingkat harga yang stabil. Yang kedua, oleh karena itu, penawaran uang diasumsikan secara penuh dipengaruhi oleh kebijakan bank, sehingga secara grafik akan melihat bahwa uang bersifat perfect inelastis. Yang ketiga, jumlah uang beredar oleh otoritas moneter ditetapkan sesuai dengan proporsional tingkat pendapatan atau nilai transaksi tersebut. Yang keempat, sesuai suatu kondisi yang penting bagi keseimbangan adalah penawaran uang sama dengan permintaan akan uang. Apabila ada kelebihan permintaan uang, maka instrumen yang digunakan untuk mengembalikan pada tingkat harga yang stabil adalah menaikkan biaya atas uang yang menganggur. Kebijakan ini untuk menaikkan biaya atas aset yang menganggur ini akan berdampak pada kenaikan permintaan uang untuk transaksi investasi dan konsumsi, sehingga akan mengakibatkan kenaikan tingkat pendapatan. Selanjutnya, tingkat pendapatan yang baru akan mendorong kurva permintaan dan yang naik bergeser ke kanan. Kurva penawaran terbentuk inelastis sempurna menunjukkan bahwa pasar tidak mampu mempengaruhi penawaran.
karena otoritas moneter yang mengontrolnya, sedangkan kurva permintaan berselop negatif. Permintaan uang baik untuk transaksi maupun berjaga-jaga berbanding terbalik dengan pajak atas aset yang menganggur. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mazhab alternatif atau elastic money supply. Mazhab ini menyatakan bahwa keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku, sehingga nilai dan jumlah uang bukanlah variabel yang utuh berdiri sendiri. Konsep endogenous uang dalam Islam ini berbeda dengan cara pandang terhadap uang dalam mazhab yang kedua. Menurut mazhab ini, jumlah uang beredar pada hakikatnya adalah sebuah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Dalam teori endogenous uang ini, instrumen yang digunakan untuk mempertemukan fungsi money supply dan money demand adalah variabel yang mampu merefleksikan kondisi real sebuah perekonomian. Semakin bagus dan prospek dari sektor real, maka variabel ini akan bergerak naik. Dalam konsep endogenous uang, money demand akan menentukan tingkat money supply, dan keduanya secara bersama-sama akan bergerak menuju tingkat keseimbangan dalam pembentukan market clearing. Sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah shortic process, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Jadi, kebijakan yang ditempuh yang dituangkan dalam instrumen moneter merupakan integrasi dan penyesuaian antara sektor moneter dengan sektor real. Permintaan uang dalam mazhab ini dipengaruhi oleh besarnya profit sharing atau expected rate of profit. Tinggi rendahnya expected rate of profit ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan aktual ekonomi. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan expected rate of profit? Expected rate of profit merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginvestasikan uang di sektor real. Apabila expected rate of profit yang akan didapatkan dari kegiatan investasi di sektor real meningkat, maka penawaran investasi juga akan meningkat. Sektor moneter tidak boleh meninggalkan sektor real. Harus ada harmonisasi antara kedua sektor tersebut. Apa yang akan terjadi ketika sektor moneter meninggalkan sektor real? Atau keadaan di mana jumlah uang beredar di masyarakat jauh melampaui kebutuhan untuk kegiatan ekonomi. Tidak lain adalah adanya inflasi. Jika inflasi terjadi, apalagi tinggi, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Adapun dampak bagi para konsumen yang memiliki pendapatan tetap. Ketika terjadi inflasi, tentu akan mengurangi daya beli atau purchasing power parity. Selanjutnya dalam tataran makro akan terjadi penurunan agregat demand. Hal ini berdampak luas pada lesunya perekonomian dan pendapatan nasional pun akan terpengaruh negatif. Dan pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat juga akan semakin jauh dari pencapaian. Sekian paparan dari kami terkait kebijakan moneter Islam. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.